Amerika Serikat dan Iran memulai perundingan perdamaian yang dimediasi Pakistan. Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance tiba di Pangkalan Udara Nurhan, Rawalpindi, Pakistan Sabtu waktu setempat. Delegasi Iran dipimpin Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga masuk dalam rombongan negosiasi Iran. Perundingan Amerika Serikat Iran digelar di Hotel Serena di kota Islamabad. Pentingnya perundingan dua negara tersebut membuat Pakistan memperketat pengamanan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebagai tuan rumah menyebut perundingan kedua negara menjadi penentu perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut. कठिन मरहला वो देर पा जंग बंदी का है, वो मुज़ाकरात के जरिए उलझे हुए मसाइल को हल करने का है। और ये मरहला जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेक और ब्रेक के मतवाजी है। Duta Besar Iran untuk Indonesia bilang Iran akan mengajukan gencatan senjata dan penghentian perang tidak hanya mencakup Iran, tapi juga wilayah Timur Tengah lainnya dalam perundingan di Islamabad, Pakistan. Duta Besar Iran untuk Indonesia juga mengklaim perundingan dilakukan setelah kemenangan Iran dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. به کرات آتش بس رو نقض کرده، اما ما برای نشان دادن حسن نیت وارد مذاکرات شدیم. قطعاً یکی از شرایط ما اینه که آتش بس و صلح در منطقه باید فراگیر باشد و تمامی منطقه را در بر بگیرد. به هیچ عنوان صلحی که فقط شامل ایران باشد و کشورهای دیگر منطقه را درگیر جنگ بکنه از نظر ما قابل پذیرفتن نیست. Sebelum perundingan dimulai, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap yakin Selat Hormuz akan dibuka dengan atau tanpa kerjasama Iran. Trump juga kembali menyampaikan klaim telah mengalahkan Iran secara militer. We're going to open up the Gulf with or without them. Open up automatically. The answer is yes, but the Strait will open up. If we just left, the Strait's going to, otherwise they make no money. So the Strait's going to open, but what we have is no nuclear weapons, but we'll open the Strait anyway. Don't forget, we don't use the Strait. Other countries use the Strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this: we will have that open fairly soon. Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad diharapkan menjadi langkah krusial menuju perdamaian dan stabilitas kawasan meski berbagai tantangan masih membayangi proses negosiasi. Dua negara yang tengah berkonflik, Amerika Serikat dan Iran menggelar perundingan damai di Islamabad, Pakistan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bilang perundingan gencatan senjata yang digelar akan membutuhkan kerja keras. Presiden Donald Trump pun mengancam penghancuran total Iran jika negosiasi berujung gagal. Apa saja potensi kesepakatan yang bisa dicapai? Mengingat komentar tajam saling menyudutkan ini baik dari Donald Trump maupun Iran juga masih terjadi. Poin apa yang masih menjadi ganjala? Kita masih akan membahas ini soal ini saudara bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Ada pakar hubungan internasional Presiden University Teuku Reza Shah dan pengamat Timur Tengah Universitas Padjadjaran Dina Sulaiman. Selamat pagi Pak Reza, Bu Dina. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Mas Bagaimana? Baik, saya ke Pak Reza dulu. Pak Reza, ini kita tidak bisa melihat secara langsung progres negosiasi yang dilakukan antara kedua negara di Pakistan. Tapi paling tidak ada yang bilang bahwa ini masih buntu walaupun sudah masuk ke beberapa putaran dari perundingan. Kansnya seperti apa nih? Masing-masing negara masih kekeh dengan stance masing-masing. Saya mencoba berpikir optimistik ya. Karena Sun Tzu mengatakan dalam bukunya The Art of War bahwa kalau bisa itu menang tanpa mengalahkan lawan. Kemudian dalam diplomasi itu memang ada unsur-unsur perang, tapi yang dimainkan juga adalah unsur-unsur aliansi, psikologi, intelligence, dan komitmen untuk menang. Dalam hal ini saya pikir kans untuk mencapai hasil itu ada ya, karena walaupun ini sangat kecil, tapi yang kita harus ingatkan bahwa jarang masyarakat memikirkan bagaimana suasana kebatinan para perunding tersebut. Mereka pasti berpikir, misalnya J.D. Vance berpikir, ini
saya nih dilepas nggak oleh Trump? Tidak mustahil Trump itu akan intervensi. Maklum Trump memiliki narcissistic personal disorder. Kemudian ada peluang Trump itu di-impeach. Jadi saya pikir tim dialog dari Amerika Serikat juga secara psikologis goyang. Dalam pihak Iran juga barangkali sangat percaya diri karena mereka mendapat dukungan dari masyarakat karena mereka sudah di atas angin. Kemudian mereka juga akan terganggu, dua-duanya terganggu oleh perilaku Israel yang terus melakukan pemboman di Lebanon. Kemudian masyarakat dunia juga berharap agar ini berujung kepada damai. Kemudian masing-masing negosiator berpikir, akankah kami menjadi bagian dari penyelesaian masalah ataukah menjadi penyebab masalah? Pada saat yang sama mereka juga berpikir, akankah lawan dialog kami mengedepankan masa depan dunia ataukah mereka akan bersikap egoistis? Tapi kalau kita melihat statement dari Donald Trump hari ini, dia mengatakan perundingan ini akan sangat berat dan untuk itu dia mengatakan ya, US in very deep negotiations with Tehran. Jadi ceritanya negosiasi sedang berjalan berat. Namun Trump juga tidak membuka apa yang sudah dikatakan. Ini menyangkut kerahasiaan tingkat tinggi. Dalam suatu diplomasi itu normal, di mana masing-masing aktor itu tidak ingin diganggu dan mereka juga tidak ingin dikendalikan oleh opini dunia yang seringkali berat sebelah. Tapi bagaimanapun juga dari 10 items tersebut, ya tentunya kita berharap ada titik-titik temu ya, misalnya penggantian biaya kerusakan atas diri Iran, kemudian bagaimana persentase nuclear enrichment, kemudian bagaimana sanksi PBB atas Iran selama ini, apakah akan didesak oleh Amerika Serikat untuk diturunkan, juga bagaimana dengan peranan IAEA ke depannya. Jadi ada potensi, tapi kita berhadapan dengan informasi yang sangat rahasia. Masing-masing pihak barangkali akan menyimpan informasi yang mereka miliki itu sedalam mungkin. Oke, itu tadi poin-poin yang kemungkinan bisa disepakati. Tapi ada juga poin-poin yang sepertinya sangat sulit untuk disepakati. Saya mau ke Bu Dina. Soal Selat Hormuz, kemudian ada soal gencatan senjata di Lebanon. Ini juga sepertinya bakal deadlock gitu, Bu Dina. Kalau menurut Anda seperti apa? Paling tidak kita ke masalah Lebanon dulu deh, yang sekarang masih saling serang antara Israel dan juga Hizbullah. Baik, ada pernyataan menarik dari Wakil Presiden Iran Muhammad Reza Arif. Dia mengatakan kalau para negosiator Amerika Serikat datang ke Pakistan dengan membawa tujuan American First gitu ya. Pokoknya tujuannya adalah kepentingan nasional Amerika. Itu sebenarnya dengan cepat bisa dicapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Tapi karena masalahnya Amerika itu datang dengan membawa tujuan Israel first, memperjuangkan Israel, maka memang sulit untuk dicapai kesepakatan. Artinya dari pihak Tehran sebenarnya memang ada kepesimisan dalam hal ini. Kenapa? Karena memang dari segala sisi sebenarnya perang ini merugikan Amerika Serikat dan karena itulah sebenarnya berkali-kali yang menawarkan gencatan senjata, yang menawarkan adanya perundingan itu selalu dari pihak Amerika Serikat. Iran baru akhirnya mau menyetujui ketika ada pernyataan Trump bahwa 10 poin dari Iran itu akan menjadi kerangka kerja perundingan. Tapi kemudian beberapa jam kemudian berubah lagi pernyataannya Trump. Kemudian selanjutnya pernyataan Trump selalu berubah, tiba-tiba saja mengatakan ini soal nuklir, tiba-tiba saja akan memaksa Selat Hormuz dibuka, lalu Libanon. Nah, Libanon ini yang terjadi adalah Israel ingin memperluas wilayahnya ke Libanon dan yang berjuang melawan Libanon di sana memang sayangnya itu bukan militernya Libanon ya, tetapi adalah milisi yaitu Hizbullah. Nah, Hizbullah ini memang selama ini bekerja sama dengan Iran dan secara ideologis juga memiliki persamaan spirit untuk berjuang melawan hegemoni Amerika Serikat dan Israel sehingga buat Iran ini juga menjadi garis merah. Padahal sebenarnya buat Libanon juga tidak ada kepentingan. Seandainya Libanon damai buat Amerika juga itu menguntungkan buat Amerika. Tapi ini masalahnya adalah Israel. Israel yang tidak bisa diatur oleh Amerika Serikat. Sehingga seperti juga dikatakan oleh orang Amerika Serikat sendiri ya, tokoh-tokohnya antara lain Joe Ken yang juga keluar dari administrasi Trump sebagai protes, dia mengatakan bahwa ini upaya gencatan senjata ini sebenarnya baik, tapi kemungkinan besar akan dijaga oleh Israel. Nah, dalam kondisi seperti ini, selama Trump masih saja tunduk pada Israel, masih mempertimbangkan kepentingan-kepentingan Israel, memang
ya sulit dibayangkan ada hasil yang memuaskan, tapi setidaknya hasil yang paling minim itu adalah kesepakatan untuk memperpanjang jeda ya, supaya ini ya korban tidak terus berjatuhan. Itu yang kemudian bisa paling tidak disepakati mungkin ya, perpanjangan jeda antara Amerika Serikat dan juga Israel. Tapi kalau soal tadi Israel yang selalu menjadi tukang membuat onar gitu ya, selalu intervensi di tengah-tengah upaya yang sedang dilakukan. Saya mau ke Pak Tuku. Pak Tuku, ini kan Israel dan juga Lebanon bakal ketemu katanya di hari Selasa di Washington gitu ya, ngomongin soal gencatan senjata di sana. Nah, kemudian ketika sekarang sudah terjadi antara Amerika Serikat dan juga Iran yang katanya masih terganjal soal Lebanon, seharusnya ini perundingan yang di Washington antara Israel dan juga Lebanon seharusnya lebih dulu dong Pak, untuk bisa membuat perundingan di Amerika Serikat dan juga Iran ini lebih lancar gitu. Teorinya mengatakan buat lawan dialogmu itu bingung. Jangan mereka tahu strategi saya. Jadi saya pikir Amerika Serikat sedang melakukan strategi dua titik ini. Titik pertama menempatkan Donald Trump itu sebagai bad cop dan J.D. Vance sebagai good cop. Jadi dengan cara ini Donald Trump itu bisa masuk kapanpun. Pada saat yang sama, pihak Iran akan berpikir J.D. Vance ini adalah orang yang sangat rasional. Dia punya pengalaman panjang di kedinasan, juga di kemiliteran. Jadi untuk itu, ya saya berpikir ini adalah strategi Amerika Serikat melakukan perang melakukan negosiasi di dua front, dan saya yakin Iran tidak akan terjebak. Karena dalam benak Iran, Amerika Serikat dan Israel itu tidak bisa dipercaya. Dua-duanya itu setan. Jadi walaupun mereka masuk ke dalam perundingan kali ini, itu adalah untuk menunjukkan itikat baik kepada dunia. Saya punya prinsip, tapi kalau diperkirakan diplomasi itu bermanfaat, saya akan ikut diplomasi. Walaupun Iran sadar, Amerika Serikat itu selalu akan menggembosi diplomasi itu di hari-hari terakhir. Karena itu di Iran ada pemikiran, kalau berdialog sama Amerika Serikat dan Israel, itu mereka itu biasanya bohong. Dan kedua, kalau terlibat dalam perjanjian, mereka itu akan ingkar. Dan kalau kita sudah sama-sama terlibat dalam satu kesepakatan bersama, sama-sama bekerja, mereka akan menggunting dalam lipatan. Jadi saya yakin Amerika Serikat menggunakan dua strategi, bad boy dan good boy, dan Iran tidak akan terjebak. Dan juga kita harus akui Israel itu juga selalu mengganggu. Misalnya kita perhatikan, dia mengganggu pada bulan Juni tahun lalu, kemudian dia mengganggu lagi pada bulan Februari tahun ini. Jadi bagi Israel yang penting itu adalah Israel Raya itu jangan sampai terganggu. Walaupun perbatasan kami dengan Lebanon itu pendek, tapi setiap jengkal perbatasan yang kami peroleh itu ada dasar hukumnya secara hukum internasional menurut Israel ya, dan ada latar belakang dari kitab suci kami. Jadi untuk itu Israel akan selalu menggerogoti perjanjian ini. Kita masih menduga-duga kapan dia akan lakukan penggembosan lagi, apakah hari ini ataupun besok. Karena kalau sudah perundingan ini masuk 3 seri, maka ini sudah sangat serius. Terima kasih. Oke. Kemudian berkaca dari histori negosiasi yang kemudian sering diingkari oleh Amerika Serikat maupun Israel, Bu Dina, Anda melihat apa yang kemudian terjadi di Pakistan sekarang, apakah kita bisa optimis bakal ada kesepakatan, ataupun juga kalau ada kesepakatan, bakalkah dituruti ataupun diikuti secara sportif oleh masing-masing pihak, terutama Amerika Serikat juga Israel ini? Iya, kalau kita lihat dari 10 tuntutannya Iran, itu kan yang pertama penghentian serangan secara keseluruhan. Jadi yang diinginkan Iran itu bukan gencatan senjata, yang artinya sewaktu-waktu akan diserang lagi, tapi penghentian secara keseluruhan. Dan ada jaminan untuk itu. Jaminannya artinya menarik keseluruhan pasukan Amerika Serikat dari kawasan. Apakah ini mungkin dari sisi bahwa saat ini 13 pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan itu sudah rusak, baik keseluruhan maupun rusak sebagian, itu menunjukkan bahwa memang kekuatan Amerika Serikat sangat melemah saat ini, dan kemudian juga pasukannya itu sudah banyak yang dievakuasi karena pangkalan militernya yang hancur itu.
dan kemudian tekanan ekonomi yang sangat berat, dan sebenarnya kenapa kok Trump betul-betul memaksa berkali-kali ada gencatan senjata, karena memang pihak Trump, pihak Amerika Serikat yang terjepit ya. Kalau tidak terjepit, nggak mungkin pihak Amerika menawarkan gencatan senjata, dia akan terus menyerang. Tapi karena memang situasinya berat buat Amerika, ya, akhirnya Amerika yang kemudian berkali-kali menawarkan gencatan senjata, meskipun kemudian berbalik lagi gitu ya. Jadi memang tidak bisa dipercaya, sehingga kalau saya pikir posisinya buat Iran itu lebih ke menunggu ya. Ini seperti apa itikat baik dari Amerika Serikat? Betul-betul mau memenuhi yang diminta oleh Iran dan itu dilaksanakan, atau ya perang berlanjut, karena itulah sejak awal kan pernyataan dari Iran adalah tangan kami tetap dipelatuk, artinya mereka siaga terus ya. Kalau sewaktu-waktu diserang lagi ya mereka sudah siap untuk kembali menyerang. Tapi juga Amerika Serikat juga punya pertimbangan besar juga terkait masalah ekonomi ini, karena meskipun Trump sesumbar mengatakan kita kan nggak butuh Selat Hormuz lah, tapi kan sekutu-sekutunya sangat butuh Selat Hormuz. Dan Trump nggak bisa mengatakan tidak membutuhkan sekutunya, sangat butuh, karena misalnya Uni Emirat Arab itu dan negara-negara Teluk yang lain itu menginvestasikan uang dolar hasil penjualan minyaknya itu dalam jumlah yang sangat besar ke Amerika Serikat, sehingga kalau mereka ada kesulitan ekonomi, Amerika Serikat juga akan kena. Artinya memang ini bolanya sebenarnya ada di Amerika Serikat, apakah mau bersikap baik, mau menunjukkan bahwa Amerika ini memang betul-betul negara yang bisa dipercaya dan dalam perundingan, atau kembali merusak citra dirinya sendiri. Dan Iran saya pikir selalu siaga ya untuk terus mempertahankan kedaulatannya. Oke, baik. Kuncinya di Amerika Serikat, niat baik, goodwill dari Amerika Serikat yang kemungkinan juga bisa nanti diterima oleh Iran dan akhirnya menghasilkan kesepakatan. Kalau Pak Tuku Reza Syah, kita melihat pasti ada kemungkinan tidak mencapai kesepakatan, tapi ada juga kemungkinan mencapai kesepakatan. Jika tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak juga sama-sama standby gitu ya. Amerika Serikat menguatkan militernya secara penuh gitu ya. Iran juga tidak menarik pelatuk dari senjata gitu ya. Kemudian seberapa besar nanti kemudian skala serangan yang mungkin terjadi setelah kesepakatan tidak terwujud ataupun tercapai? Saya mengkhawatirkan statement Donald Trump sebelumnya ya. Dia mengatakan satu istilah yang sangat mengkhawatirkan Timur Tengah, yakni carpet bombing ya. Carpet bombing ini dia akan menargetkan satu wilayah. Dan wilayah itu akan dibom habis-habisan sehingga kota itu musnah atau provinsi itu luluh lantak. Amerika Serikat mungkin melakukan itu karena dia senantiasa mengatakan kami akan hancurkan peradaban. Ini adalah sangat mengkhawatirkan bagi Iran karena ancaman ini dikemukakan oleh seorang presiden Amerika Serikat yang punya narcissistic psychological disorder, dan dia juga memegang kendali nuklir. Kalau kita melihat simulasi perang Amerika Serikat, itu Donald Trump itu cukup berhubungan dengan Joint Chief of Staff, kemudian dengan Menteri Pertahanan, dan dia mengeluarkan suatu kata sandi. Dan kata sandi ini selanjutnya akan diproses oleh Operation Room, dan Operation Room itu ada 5 orang, dan dari 5 orang ini 2 yang akan mengikuti instruksi tersebut. Maka kalau hal ini dilakukan, itu sangat berbahaya. Tadi Bu Dina mengatakan Iran tetap posisi pada di pelatuk. Mereka tidak percaya bahwa perundingan ini akan membawa hasil. Dan karena itu saya berpikir sangat mengkhawatirkan seorang Donald Trump ini, apalagi kalau dia berpikir orang-orang yang saya kirimkan ke Islamabad tersebut tidak qualified, walaupun tidak qualified, betul menantunya sendiri ada di situ, kemudian teman-teman main golfnya ada di situ, sedangkan Iran membawa orang-orang dengan level spesialisasi tingkat tinggi. Mungkin Amerika Serikat akan membatalkan perjanjian ini lewat suatu instruksi khusus. Apapun yang terjadi, dia akan mengatakan kami menarik diri. Kemudian dunia akan nebak-nebak lagi apa yang dia akan lakukan. Jadi sementara waktu Amerika Serikat kemungkinan tetap menggunakan strategi good boy and bad boy atau good cop and bad cop. Pada saat yang sama Iran juga berpikir ini sangat sulit mencapai satu konsensus. Yang paling mudah saja Amerika Serikat, tolong Anda bikin sebuah statement yang mengatakan Anda tidak akan menyerang.
Ini kan Amerika Serikat tidak mau. Padahal ini adalah statement yang paling sederhana. Kemudian pada saat yang sama juga kalau sudah nanti masuk enrichment, misalnya uranium yang diperkaya, bagi Iran nggak ada masalah karena bagi dia Ayatollah kami sudah mengatakan haram bagi kami menggunakan nuklir itu untuk tujuan perang. Dan untuk itu bagi Iran cukup presentasinya dinaikkan tapi dalam skala batas yang ditetapkan oleh International Atomic Energy Agency. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Dina. Ini ada informasi terbaru yang kami dapatkan dari pemerintah Iran yang bilang bahwa setelah 14 jam ini negosiasi antara mereka berdua dengan Amerika Serikat ini sudah selesai, tapi kita belum tahu soal apa kemudian kesepakatan yang diambil. Kedua pihak juga katanya tinggal saling tukar dokumen. Kita belum tahu nih apa kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun jika kita bicara soal poin-poinnya Bu Dina yang untuk Selat Hormuz lah misalnya, kemungkinan untuk bisa menemukan titik tengah misalnya antara Amerika Serikat dan juga Iran ini seperti apa, karena masing-masing inginnya dengan stance masing-masing. Amerika Serikat pengennya tanpa syarat, Iran pengennya tetap mengendalikan tapi juga memberikan tarif untuk yang lewat. Apakah titik tengahnya bisa diambil misalnya dengan otorita? Saya pikir kalaupun dianggap selesai karena ini perundingannya masih sangat singkat ya, padahal yang dibicarakan sangat banyak, kemungkinan besar ada kesepakatan soal akan melanjutkan negosiasi di waktu mendatang, misalnya ada mekanisme yang disepakati dan ada kesepakatan terbatas untuk deeskalasi, mungkin seperti itu. Tapi khusus untuk Selat Hormuz, karena kan yang garis merahnya Iran itu kan masalah Selat Hormuz juga dan sebenarnya ada satu lagi pencairan uang ya, pencairan uang Aset ya. Iran yang dibukukan oleh beberapa negara. Jadi ada negara-negara yang berbisnis dengan Iran, lalu uangnya dibekukan semena-mena ya oleh Amerika Serikat, nggak boleh dicairkan, nggak boleh dibayarkan kepada Iran. Nah itu dicairkan. Saya pikir kalau itu uang itu diberikan kepada Iran itu juga akan menurunkan tensi juga. Plus juga masalah Selat Hormuz sebenarnya kan. Ini ya, kalau kita melihat tidak ada loh negara-negara lain yang mendukung Amerika Serikat untuk berperang di Selat Hormuz. Artinya Amerika Serikat itu sendirian kalau mau menggunakan kekerasan dan Iran sudah terbukti punya senjata yang cukup untuk menghalau ini ya kapal perangnya Amerika Serikat seandainya mau datang ke Selat Hormuz, sehingga untuk Selat Hormuz saya pikir Iran itu masih akan tetap mengendalikan dan Iran kan sebenarnya tidak menutup ya, tapi menyeleksi siapa yang boleh lewat dan juga memberikan ini ya beban keuangan atau istilahnya uang tol gitu ya. Saya pikir untuk Selat Hormuz akan status quo, tapi untuk hal-hal yang lain itu kemungkinan kalau dihentikan di tahap ini ya akan dibuka peluang untuk melanjutkan pada waktu-waktu berikutnya. Tapi saya pikir seandainya kemudian Amerika Serikat menyerang dan kemungkinan itu seperti itu ya. Kalau dilihat indikasi-indikasinya itu sepertinya Amerika Serikat itu ada kemungkinan sedang mempersiapkan serangan berikutnya. Nah, kalau itu terjadi, ya Iran dalam posisi yang berhak untuk membalas seperti sebelumnya. Selama ini Iran posisinya membalas kan. Dan ini yang sepertinya kita khawatirkan bersama tentunya ya, karena berarti perang akan tereskalasi kembali. Oke, kemudian kalau menurut Pak Teguh, ini kesepakatan sementara ataupun selesai perundingan ini yang katanya sudah selesai, kita belum tahu pastinya seperti apa. Ini arahnya bakal kemana? Apakah negosiasi lagi yang di hari berikutnya ataupun di waktu berikutnya seperti kata Bu Dina, atau malah ini justru bisa membuat mereka ataupun Amerika Serikat khususnya bersiap-siap untuk serangan selanjutnya? Memang dalam perundingan itu ada istilah expect the unexpected ya. Kita harus bisa menduga apa yang tidak bisa diduga. Dan untuk itu Iran prinsipnya tetap, kami dialog jalan terus, pertahanan kami juga jalan terus. Dan bagi Iran nampaknya Hormuz itu adalah kartu mati. Dia tidak akan mau menggeser-geser titik-titik, dia nggak mau menggeser-geser statement. Hormuz itu adalah wilayah kedaulatan Iran. Dan untuk itu saya pikir Amerika Serikat mungkin tetap akan menggunakan kata kunci Hormuz, tapi untuk Hormuz di bagian luar. Dan di bagian luar itu mungkin dia akan mengatakan akan ada konsorsium, Amerika Serikat ada di situ. Karena bagaimanapun Amerika Serikat tidak mau kehilangan muka. Dan sekarang lah kalau dikatakan
perjanjian ini sudah tuntas, tapi belum tuntas karena ahli-ahli hukum internasional dari kedua negara masih menafsirkan kata kunci, menafsirkan titik, menafsirkan koma, menafsirkan kata kunci baru dan sebagainya. Jadi karena itulah dapat dikatakan perjanjian ini selesai, tapi belum sepenuhnya selesai. Belum sepenuhnya selesai. Kembali saya ke Bu Dina, dengan perundingan yang dibilang sudah selesai, kemudian mungkin ada poin-poin kesepakatan yang kita tidak tahu sebenarnya soal apa, paling tidak sementara ini. Bagaimana memastikan kedua pihak ini kemudian bisa mengikuti kesepakatan tersebut dengan sportif tanpa ada pelanggaran? Siapa yang bisa kemudian memastikan ini? Ya, inilah absurditas tatanan internasional ya seperti ini. Tidak ada yang bisa memaksakan gitu ya. Pada akhirnya yang berbicara adalah kepentingan nasional masing-masing negara. Dan kembali lagi, kalau Amerika Serikat, kalau Trump itu yang dia pikirkan adalah kepentingan nasionalnya, perekonomian dalam negerinya, kesejahteraan rakyatnya, sebenarnya keputusan atau hasil dari negosiasi ini bisa segera dicapai. Ya, sebenarnya kan Amerika Serikat tidak berkepentingan ya berperang di Timur Tengah. Seharusnya Amerika Serikat bisa berbaik-baik saja dengan semua negara di Timur Tengah, termasuk juga dengan Iran, bekerja sama baik-baik dan menghasilkan keuntungan yang sama-sama untung gitu ya negara-negara ini. Tapi karena kebijakan luar negeri Amerika Serikat selalu saja memberikan dukungan tanpa batas kepada Israel, dan Israel dalam hal ini merasa terancam oleh Iran karena Iran selalu memberikan dukungan kepada milisi-milisi yang berperang melawan Israel, misalnya Hizbullah, kemudian milisi di Palestina. Nah, Israel ini yang mendorong, membujuk-bujuk presiden-presiden Amerika Serikat selama ini ya untuk menyerang Iran, tapi tidak ada yang mau sebelumnya. Ini yang terjebak ini adalah Trump. Jadi sebenarnya memang ini salah langkah dari awal, dan sayangnya memang tidak ada yang bisa mengendalikan ini, tapi harapannya itu sebenarnya di dalam negeri Amerika Serikat ya, karena Trump kan adalah presiden Amerika Serikat. Ya. Seandainya semua di dalam negeri bisa membuat Trump menghentikan kebijakannya ini, kebijakan perangnya ini, tentu situasi akan segera membaik. Oke, kuncinya lagi-lagi di Trump gitu ya Bu Dina ya. Kita harap apapun yang dihasilkan dari perundingan yang masih gantung ini mungkin ya, itu bisa paling tidak mendeeskalasi serangan supaya korban tidak berjatuhan dan mungkin bisa membuka jalan negosiasi yang lebih baik lagi ke depannya, dan kita bisa berangan-angan bahwa resolusi permanen akan tercapai. Terima kasih Bu Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah Universitas Padjadjaran, dan juga Pak Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional Presiden University, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali, saudara, dengan informasi lainnya. Di antaranya, di tengah perundingan Iran-Amerika Serikat, Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran mengklaim Selat Hormuz tidak akan kembali ke sistem sebelum perang dan akan terus dikendalikan militer Iran dan badan keamanan lainnya.